Hai guys, jumpa lagi bersama aku Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder Finansialku. Apakah kamu berencana mau mulai berinvestasi saham, tapi masih belum tahu saham itu apa? Bagaimana cara kerjanya dan dari mana aku mendapatkan keuntungan? Serta gimana cara milih sahamnya? Di video kali ini aku akan bahas mengenai investasi saham dan 3 cara untuk memulainya. Yuk kita bahas satu persatu. Sebelumnya aku mengucapkan selamat dulu karena langkah pertama kamu sudah benar, yaitu belajar dulu sebelum mulai berinvestasi saham. Beda banget tuh dengan aku. Dulu saat aku mulai, aku cuma ikut-ikutan aja dan akhirnya rugi sampai 50% investasiku. Nih udah aku ceritain di video 5 kesalahan investasi yang harus Anda hindari. Apa sih yang dimaksud dengan saham? Oke, kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamu bisa baca dulu nih pelan-pelan. Penjelasannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gimana guys? Udah paham? Kalau belum, it's okay. Aku akan ceritakan mengenai saham. Supaya gampang, aku akan pakai studi kasus film Filosofi Kopi 2. Kalau kamu fansnya, langsung aja dong kasih like di video kali ini. Film ini bercerita tentang 2 orang pria yang menjalani bisnis kedai kopi. Awalnya, mereka pakai mobil kombi yang berkeliling dari satu kota ke kota lainnya. Akhirnya, sang pemilik ingin buka kedai kopi di Jakarta. Filmnya udah tayang di bioskop sejak tanggal 13 Juli 2013. Kalau kamu penasaran, kamu bisa nonton di Netflix. Jadi ceritanya, Ben dan Jody ingin membuka kembali kedai kopinya di Jakarta. Mereka butuh modal yang cukup besar dan akhirnya mereka mencari investor. Setelah mencoba mempresentasikan bisnisnya ke banyak investor, mereka bertemu dengan seorang calon investor bernama Tara. Tara ternyata udah familiar dengan bisnis Filosofi Kopi. Tara ingin menjadi investor atau pemegang saham Filosofi Kopi. Tara mengajukan penawaran 49% kepemilikan perusahaan atau sebesar 2,5 miliar rupiah. Jadi gini hitung-hitungannya ya guys. Ben akan mendapatkan 25% atau senilai 1,2 miliar rupiah. Jody akan mendapatkan 26% atau senilai 1,3 miliar rupiah. Dan Tara akan mendapatkan 49% atau senilai 2,5 miliar rupiah. Apa sih keuntungan jika memiliki saham? Keuntungan pertama adalah bagi hasil jika perusahaan mendapatkan keuntungan. Bagi hasil ini disebut dengan dividen. Misal, Filosofi Kopi bisa membagikan keuntungan 1 miliar ke pemegang saham. Maka, masing-masing orang akan mendapatkan bagi hasil tersebut sesuai dengan kepemilikannya. Jadi, Ben akan mendapatkan 25% atau senilai 250 juta rupiah. Jody akan mendapatkan 26% atau senilai 260 juta rupiah. Dan Tara akan mendapatkan 49% atau senilai 490 juta rupiah. Selain mendapatkan bagi hasil atau dividen, kamu sebagai pemegang saham juga bisa menjual sahamnya tersebut. Namanya orang jual beli atau dagang, pasti bisa untung dong. Keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Jika harga jual lebih besar daripada harga beli, maka kamu untung. Jika harga jual lebih kecil daripada harga belinya, maka kamu rugi. Gimana guys? Sudah paham mengenai saham dan bagaimana cara mendapatkan keuntungannya kan? Kita sebagai warga negara Indonesia bisa beli saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Guys, berikut ini 3 tips untuk memulai investasi saham mulai dari nol. Pertama, buka akun investasi saham.
Saran pertamaku adalah buka akun investasi saham. Kenapa? Karena kita belajar investasi saham, bukan teori investasi saham. Bagaimana cara buka rekening investasi saham? Kamu bisa datang ke perusahaan sekuritas atau bisa juga buka akun investasi saham secara online. Ada beberapa tips untuk memilih perusahaan sekuritas. 1. Cari yang sudah terdaftar di OJK dan anggota Bursa Efek Indonesia. Kedua, pendaftarannya kalau bisa dipermudah. Saranku nih ya, kalau bisa pilih yang 100% online. Karena apa? Ya karena sekarang masih masa pandemik, betul? Ketiga, cari perusahaan sekuritas yang punya aplikasi mobile supaya kamu lebih mudah saat mau beli saham atau jual saham. Keempat, kalau bisa fee jual dan belinya yang menarik dong. Dan kelima, sebagai nilai plus, kamu bisa pilih perusahaan sekuritas yang memberikan edukasi dan analisa saham. Aku sudah merangkum beberapa fee dari perusahaan sekuritas. Siapa tahu bisa membantu kamu ya. Informasi ini bisa kamu cek juga di websitenya finansialku.com. Tips kedua adalah mulai beli saham pertama kamu. Nggak perlu yang aneh-aneh. Mulai aja dari saham yang kamu kenal atau yang kamu pakai. Contoh, bank yang kamu pakai. Kedua, makanan seperti mie instan atau produk-produk seperti shampoo dan lain sebagainya. Sebenarnya, ada banyak saham perusahaan yang produknya kita gunakan sehari-hari atau setidaknya kita familiar. Aku punya cerita. Suatu ketika aku lagi pulang ke rumah di Pekalongan dan teman-teman pekerjaan orang tuaku di Pekalongan adalah pemilik bengkel mobil. Mereka jualan ban, spuring, balancing, cuci mobil, tune up, oli mesin, dan aksesoris mobil. Ketika itu, my mom lagi lihat, aku lagi asik-asik pegang smartphone, lagi beli saham. Kemudian my mom bertanya, kamu beli saham apa, Vin? Pucitan dong, ini loh Mi, saham ban Gajah Tunggal, sama yang jualan Aki GS. Mamiku bilang, Vin, Mami mau dong beli sahamnya juga. Mami ini loh, tiap hari jualan ban GT Radial sama Aki. Kalau nggak mahal-mahal, ikutan beli dong sahamnya GT Radial dan Aki GS. Aku bilang dong, nggak gitu mahal kok. Kalau saham GT Radial atau Gajah Tunggal itu sekitar Rp585 per lembarnya. Kalau saham Aki GS atau Astra Auto Parts itu sekitar Rp1.225 per lembarnya. Ya udah, aku bantu aja tuh mamiku untuk beli sahamnya. Dan anyway, cerita ini bukan saran atau rekomendasi untuk beli. Ini adalah bagian dari edukasi. Intinya adalah, beli saham pertama kamu, saham yang kamu kenal atau yang familiar. 3. Ikut grup belajar saham. Setelah kamu mencoba buka rekening dan beli saham, saranku, mulai belajar lebih dalam. Nggak perlu buru-buru ingin untung, tapi mulailah berproses. Mulai belajar mengenai strategi-strategi untuk mengoptimalkan keuntungan. Kamu dapat melakukan analisa teknikal dan analisa fundamental. Analisa teknikal artinya, kamu mempelajari harga dan pola saham berdasarkan pendekatan-pendekatan statistik. Ada yang namanya grafik, indicators, pola, dan lain sebagainya. Analisa fundamental artinya, kamu mempelajari laporan keuangan, laporan tahunan, dan prospek perusahaan ke depannya. Aku pribadi menggunakan analisa fundamental untuk melakukan analisa saham. Kamu bisa belajar mengenai saham dengan membaca buku Investasi Saham untuk Pemula di link berikut ini. Kamu juga bisa nonton online course Value Investing Fundamental atau join di grup belajar saham Finansialku. Untuk keterangan lebih detailnya, kamu bisa cek link description di bawah ini. Jadi guys, ada 3 cara belajar investasi saham mulai dari nol. Pertama, mulai buka akun investasi saham di perusahaan sekuritas. Kedua, mulai beli saham yang perusahaannya kamu kenal. Dan ketiga, upgrade pengetahuan kamu setahap demi setahap. Misal, lewat baca buku, nonton online course, atau join di grup belajar saham Finansialku. Guys, video ini adalah awal dari video serial investasi saham. Di video berikutnya, aku akan bahas mengenai investasi saham. 3 hal yang harus diketahui investor newbie. Mulai dari, kenapa sih kok orang jual sahamnya?
dan bagaimana cara memilih saham yang menguntungkan. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat kamu dan subscribe YouTube channel finansialku.com jika konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di video Melek Finansialku hari Rabu depan dan akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.